Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang semestinya, dan janganlah kalian mati melainkan tetap sebagai seorang muslim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik bekal adalah takwa. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasy syaitan yanzaghu bainahum innasy syaitan kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan selalu menimbulkan permusuhan melalui kata-kata maksudnya. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat yang ke-53. Shadaqallah wa ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khotib pada kesempatan khutbah Jumat kali ini berbagi perspektif, berbagi pandangan sekaligus renungan untuk kita semua terkait sikap ikhlas sebagai benteng menghadapi tipu daya setan. Ikhlas dan tipu daya setan. Amal tanpa ikhlas sama dengan pohon tak berbuah, hanya pantas dibakar. Amal tanpa ikhlas sama dengan raga tanpa nyawa, hanya pantas dikuburkan. Amal tanpa ikhlas sama dengan benih tapi tak pernah dipanen, yang hanya membuat menderita petani. Sebegitu pentingnya dan sentralnya terminologi ikhlas dalam ajaran Islam, sehingga ditempatkan sebagai determinator utama amal itu diterima atau tidak. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat yang ke-110. Maka barang siapa yang merindukan pertemuannya, perjumpaannya dengan Allah, maka hendaklah beramal soleh, maksudnya beramal sesuai tuntunan Rasulullah, dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Syarat diterimanya amal adalah semata-mata murni untuk Allah, lillahi ta'ala, dan tuntunannya berdasarkan tuntunan amal soleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi yang lain, tipu daya setan demikian powerfulnya, saking powerfulnya, saking mujarabnya
Perlu bagi Allah untuk membuat kita berlindung kepada Allah dari godaan tipu daya setan dengan menurunkan surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi dan bisikan yang dibisikkan ke dalam dada manusia. Di sisi satu ada sikap ikhlas, di sisi yang satu ada tipu daya setan. Demikian sentralnya terminologi ikhlas di dalam ajaran Islam. Satu saat Profesor Dr. Hamka atau dikenal dengan Buya Hamka, tokoh sekaligus ulama yang juga pernah menjadi pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, di tahun 64 dipenjara. Polisi menuduhnya sebagai pengkhianat bangsa karena ditengarai menjual bangsa ke Malaysia. Tuduhan itu membuat beliau remuk redam perasaannya. Tuduhan itu harus ditandatangani. Beliau sempat menawar, bolehlah Anda menuduh saya, yang lain-lain akan saya tandatangani, tapi tolong jangan yang satu ini, saya dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Sang polisi membanting pintu dan Hamka atau Buya Hamka terpuruk di dalam selnya. Di tengah remuk redamnya perasaan beliau muncullah setan. Ini dituturkan langsung oleh beliau dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Modern. Memang setan itu muncul pada saat-saat kritis. Coba kita refleksi dalam diri kita masing-masing, hadirin sekalian, kapan kita tergelincir? Kapan kita terpleset? Besar kemungkinan pada saat-saat kritis. Pada saat-saat kita begitu galau, begitu butuh yang namanya keputusan, setan datang. Di saat itulah setan datang, kata Hamka. Kata setan membisikinya, bukankah di sakumu ada pisau silet? Potong nadimu dan kamu akan mati seketika. Hampir 1 jam, kata beliau, bertempur antara bisikan setan dan bisikan iman yang berpuluh-puluh tahun ia rawat. Kata iman, kalau saya mati di dalam sel, apa kata dunia? Apa kata umat? Seorang tokoh ulama mati karena tidak mampu menahan beban penderitaan, sementara fatwa-fatwanya selalu berkumandang sabarlah dengan penderitaan. Kok saya justru mati bunuh diri di dalam sel? Apa kata umat? Alhamdulillah, imannya menang. Saya ulangi hadirin, imannya menang, yang selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun beliau rawat dengan seksama. Kaum muslimin yang terhormat, begitu sentralnya posisi ikhlas dan iman. Memang Al-Quran mengakui bahwa yang akan takluk dengan godaan setan dan tipuan setan adalah hanya yang menjadikan setan sebagai role modelnya. Hanya dia yang sebagai follower dari setan itu akan gampang sekali. Di sisi yang lain, manusia teramat rentan, lemah, fragile untuk tergelincir kapanpun dan dimanapun. Maka satu-satunya jalan, dan ini tidak bisa ditawar, adalah selalu berlindung kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya utarakan ada 3 modus operandi setan. Tentu banyak, sebagaimana banyak diungkapkan oleh para kalangan bahwa modus operandi setan itu banyak. Saya ungkapkan 3 saja pada kesempatan kali ini untuk menjadi perhatian kita supaya tetap waspada. Yang pertama, modus operandi setan itu adalah silent operations, operasi senyap. Dan itu diutarakan oleh Al-Quran yang tadi saya kutip di awal khutbah. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitan yanzagu bainahum.
Katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih santun, yang lebih enak didengar, yang lebih menyejukkan perasaan orang. Karena kata-kata mempengaruhi jiwa seseorang. Hanya 4 kata kalau kita ingat bisa membuat satu pulau marah besar. Hanya 1 kata yang bisa membuat satu pulau juga marah besar dan menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Kata mempengaruhi jiwa dan perasaan. Tidak heran kalau Allah mewanti-wanti kita, hendaklah hamba-hambaku mengucapkan perkataan yang lebih baik. Karena sesungguhnya setan memprovokasi permusuhan melalui ucapan-ucapan manusia. Mudah nyari contohnya, mudah nyari faktanya. 2019 ada sebutan binatang X dan binatang Y di seantero jagat maya Indonesia. Ucapan yang mengandung hasutan, kebencian, nggak suka sama sekali dengan keharmonisan antar sesama manusia, apalagi sesama mukmin. Modus operandi setan meletupkan permusuhan antar sesama manusia dan manjur dengan menggunakan kata-kata. Sampai hari ini ada data 3.000-an orang di penjara hanya gara-gara mulut kasar, atau istilah rawa belongnya itu mulut ember. Kata mereka, kalau ngomong di ayat dong. Kenapa? Karena setan begitu lincah dan mahir mengolah dan menggoreng ucapan-ucapan untuk membenturkan anak bangsa melalui ucapan. Wa kulli ibadi yaqul lati hiya ahsan. Ucapkanlah perkataan yang baik. Modus operandi yang pertama, memprovokasi permusuhan lewat ucapan-ucapan yang tidak pantas. Yang kedua, modus operandi setan adalah membuat keburukan menjadi indah. Uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan ciptakan, aku akan bungkus, aku akan packaging kemaksiatan, kejahatan, keburukan terasa indah di mata manusia. Dalam perspektif komunikasi disebut dengan visual distraction, pengecoh visual. Kita pernah melihat ada produk bungkusnya bagus banget, isinya nggak enak dirasakan. Atau ada buku bestseller ditulis bestseller, titik wonderful, titik luar biasa. Setelah dibaca dan dibuka, ternyata sampah isinya. Namanya pengecoh visual. Dan yang paling ahli adalah setan. Aku akan ciptakan kemaksiatan, keburukan terasa indah di benak manusia, sementara kebenaran aku akan ciptakan terasa menjijikkan di mata manusia. Itu keahliannya setan. Dia bungkus dengan rasionalitas yang kira-kira kayaknya masuk akal, padahal ditelusuri lebih lanjut sangat jahat. Saya ambil contoh LGBT. Dibungkus dengan bungkus apa? Hak asasi manusia. Ini selaras dengan hak asasi manusia. Dibungkus, di packaging bahwa LGBT harus hadir di muka bumi ini. Atau yang terbaru, kalau mau kita ingin berrefleksi sejenak, pemilu itu 2024 bisa ditunda di 2025 atau 2026. Dibungkus sedemikian rupa, padahal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan di pasal 22E pemilu 5 tahun sekali, bukan 6 atau bukan 7. Dengan alasan, dengan argumentasi yang kira-kira masuk akal di pembenaran. Kalau pemilu ditunda, investasi akan datang. Bagaimana kalau ada pemikiran, bukankah ketika tidak ditunda, investasi juga tak kunjung datang? Rasanya masuk akal, sepintas lalu. Tapi ditelusuri, dibuka layer-layernya, ternyata penuh dengan kebusukan. La uzayyinanna lahum fil ardi. Akan kuciptakan pengecohan yang begitu terasa indah di mata manusia. Dengan contoh yang macam-macam. Terakhir, yang ketiga, modus operandi setan adalah menakut-nakuti dengan kemiskinan.
miskin, pesimis. Setan itu selalu membuat janji-janji yang membuat kita takut dengan kemiskinan. Seorang ulama Timur Tengah namanya Dr. Aid Al-Qarni mengatakan, kalau ada orang yang menyebarkan narasi-narasi pesimis bahwa kita akan krisis energi, krisis pangan dan sebagainya, maka sebenarnya dia adalah agen-agen pesimisme yang menebarkan ketakutan kemiskinan, dan itu dilarang oleh Al-Quran. Wala tayasu mir rauhillah, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. 3 modus operandi yang patut kita waspadai. Yang pertama, meniupkan permusuhan melalui ucapan-ucapan yang tidak pantas. Yang kedua, membungkus hal-hal yang jahat menjadi terasa indah di mata manusia. Dan yang ketiga adalah menakut-nakuti dengan narasi-narasi kemiskinan. Kaum muslimin yang terhormat, alhasil dapat disimpulkan, sekuat apapun modus operandi setan, dia hanya takluk kepada orang-orang yang mukhlis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, dan hanya hamba-hambamu yang ikhlas sajalah yang tidak akan takluk kepada tipu daya setan, narasi-narasi yang dibangun oleh setan untuk menjerumuskan manusia. Suatu saat ada orang bertanya, Pak, saya sudah berlindung kepada Allah nih. Saya sudah baca ta'awudz puluhan, ratusan, ribuan kali, tapi kok tetap tergoda ya, tetap tergelincir. Jawabannya sederhana. Ibarat pedang tajam, kalau dipegang oleh tangan yang lembek, tangan yang lemah, pedang setajam apapun tak akan mampu berfungsi kalau dipakai untuk perang misalnya. Pedang yang tajam hanya bisa dipakai, hanya bisa dipegang oleh tangan yang kuat supaya bisa menebas musuh-musuh Islam misalnya. Sama, nggak ada gunanya berlindung kepada Allah kalau relasi seorang hamba kepada Allah relasi angin-anginan, relasi seadanya, kurang yakin. Wa minan nasi ya'budullaha ala harfin. Berapa banyak manusia yang menyembah Allah di pinggiran, enggak masuk ke tengah. Sekuat apapun kita berlindung kepada Allah, kalau hubungan kita kepada Allah tidak murni dan tidak penuh hati, tidak sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh, tipu daya setan akan mudah masuk. Barakallahu li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang terhormat, menegaskan isi khutbah pertama, saya cuplikkan di khutbah kedua ini ilustrasi yang menarik dari Imam Hasan Al-Basri, ulama awal yang pernah disusui oleh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang yang taat ibadah itu justru kencang digoda oleh tipu daya setan dan bisa takluk. Kita lihat kenyataan sehari-hari, casingnya soleh, casingnya taat ibadah, isinya rentan melakukan kekejian dan kekerasan. Suatu saat ada seorang ahli ibadah membawa kampak untuk menebang pohon. Kenapa pohon itu ingin ditebang? Karena pohon itu dijadikan sesembahan oleh masyarakat kampung. Dengan atas nama kemarahan Allah, niat semata-mata untuk Allah, murni untuk Allah, dia pergi untuk menebang pohon tersebut. Di jalanan dijumpai atau dicegat oleh setan yang berwujud manusia. Mau kemana saudara? Saya mau tebang pohon itu, karena itu menjadi sasaran syirik dari orang-orang kampung. Tunggu dulu. Memangnya kalau orang-orang menyembah pohon itu, apa rugimu? Apa untungnya bagimu? Pokoknya saya mau tebang. Namanya juga setan, nggak nyerah menggoda. Gini. Gimana kalau kau pulang saja dan besok kau bangun pagi ada 2 dinar di balik bantalmu? Kata yang ahli ibadah tadi, bagaimana bisa?
Kata setan yang berwujud manusia, nanti saya akan yang upayakan. Betul, besok pagi ketika sang ahli ibadah dibangun, ada 2 dinar di balik bantalnya. Tapi ia kembali marah karena di hari kedua tidak ada itu 2 dinar tadi. Ia mengambil kapak kembali menuju pohon yang akan ditebangnya. Si setan mencegat lagi, mau kemana? Saya mau tebang pohon itu. Dicekiknya leher sang ahli ibadah tadi, dibantingnya. Kemarin aku tidak kuat mencegahmu karena kau murni untuk Allah menebang pohon itu. Sekarang aku bisa menaklukkanmu karena bukan untuk Allah engkau tebang pohon, karena 2 dinar. Kaum muslimin yang terhormat, the moral behind the story-nya adalah betapa banyak orang tergelincir karena godaan materi, godaan duniawiyah, godaan hidup hedonis, godaan hidup foya-foya. Sekali lagi saya berpesan untuk diri saya dan kita semua, tidak ada jaminan bahwa kita tidak tergelincir. Maka supaya tidak tergelincir, perteguhlah sikap kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pupuk sebagaimana Buya Hamka tentu saja dengan Rasulullah SAW memupuk keikhlasannya setiap saat. Bahkan ibadah yang kita lakukan sesungguhnya memupuk diri kita semua untuk memurnikan ibadah kita semata-mata lillahi ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.